Oke, masuklah kita ke materi selanjutnya, yaitu penyetaraan reaksi redoks dengan cara metode perubahan bilangan oksidasi. Nah, perubahan bilangan oksidasi ini didasarkan pada konsep bahwa jumlah pertambahan biloks, ya, bilangan oksidasi dari reduktor sama dengan penurunan bilangan oksidasi dari oksidator. Nanti langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita tentukan dulu spesies-spesies yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Bagian-bagian yang mengalami perubahan oksidasi kita tentukan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita setarakan spesies atau bagian yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Yang ketiga, kita menentukan jumlah perubahan bilangan oksidasinya. Langkah yang keempat, kita setarakan perubahan bilangan oksidasi, ya, PBO itu singkatan dari perubahan bilangan oksidasinya, dengan mengalihkan koefisien dengan bilangan yang tepat. Kemudian yang kelima, kita setarakan kation, anion, hidrogen, dan oksigen atau KHO, ya. Inilah merupakan tadi langkah-langkah, ya, itu berupa ada 5 langkah yang akan kita bahas melalui contoh, ya. Contohnya setarakan reaksi berikut. Ada reaksi Pi2O3 tambah NaO tambah NaOH tambah NaClO menjadi NaBiO3 tambah NaCl tambah H2O. Bisa kita lihat di sini. Tentunya saja BI-nya jumlahnya ada 2, sementara di sebelah kiri jumlahnya ada 2, sementara di sebelah kanan kita lihat jumlahnya ada 1. Kemudian contoh lagi H, contohnya di sebelah kanan jumlahnya ada 2, di sebelah kiri jumlahnya ada 1. Jadi memang belum setara persamaan reaksi berikut. Nah, sekarang kita akan menyetarakan persamaan reaksi berikut dengan metode PBO, perubahan bilangan oksidasi. Ini tadi soalnya dilampirkan kembali supaya untuk mempermudah kita menyesuaikan dengan langkah-langkahnya. Kita masuk ke langkah yang pertama, kita menentukan dulu spesies-spesies yang mengalami perubahan bilangan oksidasi atau bagian-bagian yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Berdasarkan reaksi berikut, seperti yang sudah pernah dipelajari, bahwasanya untuk bilangan oksidasi O itu negatif 2. Ya, berarti semua O itu sudah pasti bilangan oksidasinya negatif 2. Kemudian kita bisa tentukan untuk golongan 1A. Di sini kita lihat ada Na, positif 1 juga, ya. Positif 1, positif 1. Na di sini juga positif 1. Setelah itu bisa kita lihat di sini ada H. H itu juga sama seperti Na, bilangan oksidasinya positif 1. Yang di kiri, kemudian yang di kanan di sini juga adalah positif 1. Kemudian setelah itu kita lihat BI. BI di sini kalau berdasarkan perhitungannya, nanti kalian boleh coba, ya. Nah, maka akan kita dapatkan BI itu bilangan oksidasinya positif 3 yang di sebelah kiri, yang di sebelah kanan didapatkan positif 5. Kemudian CL, ya, yang di sebelah kiri di sini positif 1, yang di sebelah kanan negatif 1. Nanti boleh kalian tentukan sendiri, ya, supaya lebih memperjelas. Nah, bisa kita lihat di sini spesies yang mengalami perubahan oksidasi adalah BI. Yang di sebelah kanan, yang di sebelah kiri positif 3, sebelah kanan positif 5. Kemudian ada CL juga yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Sebelah kiri positif 1, sebelah kanan negatif 1. Berarti yang terjadi perubahan bilangan oksidasinya adalah BI dalam BI2O3 positif 3 naik menjadi positif 5 pada NaBiO3. Kemudian bilangan oksidasi Cl dalam NaClO positif 1, ini ya positif 1, turun menjadi negatif 1 pada NaCl. Selanjutnya kita menyetarakan spesies yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kita setarakan. Kita lihat di sini jumlah BI-nya ada 2. Sementara di sebelah kanan jumlah BI itu ada 1, maka kita tambahkan koefisien. Nah, ini supaya BI yang di sebelah kiri 2, yang di sebelah kanan juga 2. Setara. Kan tadi yang harus disetarakan adalah yang mengalami perubahan bilangan oksidasi saja. Kemudian yang mengalami perubahan bilangan oksidasi juga NaClO dan NaCl. Tapi karena sudah sama, ya, sama-sama koefisiennya 1, maka tidak perlu disetarakan lagi, koefisiennya sudah sama.
Nah, yang lain NaOH dan H2O tidak usah dulu. Itu sekarang kita fokusnya pada yang mengalami perubahan bilangan oksidasi saja. Setelah langkah yang kedua, kita masuk ke langkah yang ketiga, kita menentukan jumlah perubahan bilangan oksidasinya. Kita lihat di sini BI itu positif 3 ya. BI positif 3, yang di sebelah kiri, yang di sebelah kanan positif 5. Tapi BI itu sebenarnya jumlahnya ada 2, maka dia harus dikali. Positif 3 kali 2 jadi positif 6. Nah, BI yang di sini, yang di sebelah kanan kan positif 5, tapi koefisiennya 2 kali 2 juga. Maka jadi positif 10. Nah, kalau Cl tetap yang ini di NaClO karena koefisiennya 1 jadi positif 1, yang di sini juga tetap negatif 1. Nah, bagaimana cara menentukan jumlah perubahan bilangan oksidasinya? Nah, itu yang akan kita pelajari selanjutnya ya. Nah, ini tadi yang sudah kita cari ya, di sini positif 6, di sini positif 10. Kemudian yang di sini positif 1, yang di sini negatif 1. Ini soalnya kita lampirkan kembali. Kemudian kita menentukan jumlah perubahan bilangan oksidasinya. Bagaimana caranya? Kita lihat dari positif 6 ke positif 10 itu adalah naik 4. Nah, itu cara menentukan jumlah perubahan bilangan oksidasinya. Kemudian yang di sini dari positif 1 ke negatif 1 kita tentukan. Nah, ini turun 2. Nah, jadi begitu cara menentukan jumlah perubahan bilangan oksidasinya. Sudah langkah yang ketiga, kita masuk ke langkah yang keempat. Menyetarakan PbO dengan mengalihkan koefisien dengan bilangan yang tepat. Bagaimana maksudnya? Maksudnya begini. Nah, BI naik 4. CL itu turun 2. Nah, CL karena dia turun 2, di sini kali 2. Supaya sama jumlah perubahannya. Yang di atas 4, yang di bawah juga 4. Walaupun di atas naik, yang di bawah turun, tapi sama-sama 4 jumlahnya. Itu maksudnya ya. Jadi karena kita kalikan 2 di sini, maka pada NaClO ditambah koefisiennya 2. Nah, begitu juga dengan NaCl ditambah koefisiennya 2. Seperti itu. Jadi langkah yang keempat dengan menyetarakan PbO dengan mengalihkan koefisien dengan bilangan yang tepat itu seperti itu. Ya, awalnya kita samakan dulu jumlah perubahan bilangannya supaya karena di sini 4 di bawah 2, ya di atas 4 di bawah 2, kita buat supaya sama. Jadi ini dikali 2. Jadi sama-sama perubahannya 4. Ya, sama-sama perubahannya 4. Setelah itu karena dikali 2 maka koefisiennya juga dibuat jadi 2. Karena dikali 2 jadi koefisiennya juga dibuat 2. Sementara BI tadi tidak ada kita kalikan ya, berarti tetap untuk BI yang di sebelah kiri itu koefisiennya 1, yang di sebelah kanan koefisiennya 2. Itulah cara untuk yang langkah keempat. Setelah langkah keempat kita masuk ke langkah kelima. Di sini kita lihat langkah yang kelima itu menyetarakan kation, anion, hidrogen, dan oksigen ya. Nah, kita setarakan dulu yang lain yang tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi. Maksudnya seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini jumlah Na yang di sebelah kanan 2 tambah 2 ada 4. Sementara yang di sebelah kiri Na itu baru ada 3 ya. Ini 2 Na, di sini Na 1. Maka Na kita tambah, koefisiennya jadi 2. Maka jumlah Na sama, sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, kemudian kita tetap harus melihat lagi unsur-unsur yang lain atau atom-atom yang lain apakah sudah setara atau belum. Boleh kita lihat yang O ya. Di sini ada 3, kemudian tambah 2, 5, tambah 2 lagi ya 7. Kemudian lihat lagi H-nya, di sini H ada 2, di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan ada 2 gitu ya. Berarti sudah sama. Oh ya, O-nya tadi di sebelah kiri ada 7, sebelah kanan juga ada 7 ya. O3 kali koefisien 2 berarti ada jumlah O-nya ada 6, sebelah kanan juga kemudian O-nya di sini ada 1. Jadi 6 tambah 1, 7. Sebelah kiri juga 7. Nah, karena langkah kelima menyetarakan kation, anion, hidrogen, dan oksigen sudah kita lakukan, maka
Sudah selesailah bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan metode perubahan bilangan oksidasi. Jadi sampai di situ untuk materi kita kali ini. Terima kasih.